Kritikan rakyat itu selalu dianggap hama, harus dibasmi. Mereka selalu menganggap diri paling benar, sudah bekerja paling benar. Rakyat sudah mual, bahkan sudah menjerit, tapi mereka tetap seolah enggak peduli. Gimana negara ini mau maju kalau pejabatnya punya gaya komunikasi yang sangat tidak etis? Ngomong asal-asalan tanpa berpikir apakah itu bakal nyakitin orang atau enggak. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Tugas pemerintah itu wajib membantu rakyat. Kalau rakyat mengeluh, wajib didengerin, dicarikan solusinya. Tapi akhir-akhir ini, keluhan dan kritikan dari rakyat enggak didengerin. Malah dipermainkan seolah rakyat itu tidak perlu dianggap serius. Makanya akhir-akhir ini, rakyat menjadi gerah, ada narasi Indonesia gelap, ada hashtag kabur aja dulu, ada demo-demo yang intinya rakyat sudah gerah dan tidak tahan lagi. Padahal pemerintahan sekarang baru jalan 4 bulan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang dikenal dengan nama Noel malah mengejek seruan orang-orang yang berniat merantau ke luar negeri demi hidup yang lebih baik. Dia memberikan statement provokatif dan menyakiti banyak orang. Dia bilang, yang mau kabur, ya kabur aja. Bila perlu, enggak usah balik lagi. Menteri Bahlil juga sama. Ketika dia tahu banyak orang yang mau pergi ke luar negeri, dia meragukan nasionalisme mereka. Yang ngomong ini kan hidupnya enak. Jadi menteri, gaji dan tunjangan udah pasti gede. Hidup nyaman dan enak, enggak usah pusing soal biaya hidup. Namanya juga pejabat di Indonesia. Mana ada yang enggak hidup enak? Bedakan dengan mereka yang mau ke luar negeri, karena susah dapat kerja. Lamar sana-sini tapi enggak diterima, uang menipis, sedangkan biaya hidup jalan terus. Makan tabungan lama-lama pasti habis juga. Kalaupun dapat kerja, gajinya kadang tidak cukup menutupi biaya hidup. Coba kita balik situasinya. Para menteri tidak tahu malu itu, kalau dikasih gaji UMR, tidak ada mobil dinas, masuk kerja harus pakai transportasi umum, berhimpit-himpitan di bus atau kereta. Tunjangan sekedarnya dan tidak dapat pensiun seumur hidup. Kira-kira mereka masih mau jadi pejabat atau malah ikutan kabur ke luar negeri? Kalau enggak pernah merasakan hidup susah, biasanya mereka itu munafik. Kadang ngomongnya suka asbun, tidak peka dengan kesulitan yang dialami masyarakat sekarang ini. Saya juga mendukung mereka yang mau merantau ke luar negeri demi hidup yang lebih baik. Itu hak mereka. Enggak ada yang boleh protes apalagi marah, apalagi pakai narasi nasionalisme dan cinta tanah air. Mereka tidak bisa kasih solusi lapangan kerja yang memadai. Mereka berjuang sendiri, memutuskan ke luar negeri, tapi dinyinyirin pejabat pemerintah. Ini benar-benar jahat dan enggak punya nurani. Enggak ada yang salah dengan pergi ke luar negeri. Kalau mau lihat ke belakang, dulu Prabowo juga pernah kabur ke Yordania dalam rangka menghindari fitnah. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut, juga beberapa kali membuat statement yang tidak etis. Salah satunya terkait narasi Indonesia gelap. Dia bilang begini, kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap itu kau, bukan Indonesia. Dia meminta kita bangga menjadi orang Indonesia. Alasannya karena negara ini sudah berkembang baik hingga sejauh ini. Tahun lalu, Luhut juga bersikap sama. Ketika Jokowi dikritik habis-habisan, Luhut sangat kesal. Dia minta para pengkritik pemerintah lebih baik angkat kaki dari Indonesia kalau terus kasih kritik jelek. Dia membanggakan Jokowi yang dapat banyak pujian dari negara lain. Pujian apaan? Belum lama ini aja, dia dapat gelar finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Begitu juga dengan Badan Pengelola Investasi Danantara yang lagi diributkan banyak orang karena ada banyak kecurigaan. Terutama ada dugaan BPK dan KPK tidak bisa mengaudit Danantara. Dan kalaupun bisa, itu pun harus berdasarkan permintaan dari DPR yang isinya, kalian sudah tahulah orang-orangnya siapa. Mereka-mereka juga. Luhut juga komentar soal para pengkritik Danantara. Dia bilang, Danantara itu masih baru,
Pasti ada kekurangan, nggak ada yang sempurna. Kalau pengen semuanya perfect, ke surga aja. Noel, Bahlil, Luhut. Mereka ini contoh orang-orangnya Jokowi. Luhut itu salah satu menteri segala urusan di era Jokowi. Noel adalah mantan ketua relawan Jokowi Mania. Mereka ini warisan peninggalan Jokowi, jadi pejabat, tapi ngomongnya kadang menyakiti perasaan masyarakat. Mereka enggak merasakan gelap karena dapat jabatan bagus dan kursi empuk. Mereka enggak pernah merasakan gelapnya hidup sebagian orang yang kesulitan. Udah itu, mereka malah memojokkan masyarakat yang mengeluh. Sebagai pejabat, sikap mereka itu terlalu kasar. Mereka digaji dari uang rakyat, tapi mau enaknya aja, enggak mau dengerin teriakan rakyat. Maunya mereka itu rakyat disuruh cari solusi sendiri, enggak boleh mengkritik pemerintah. Dikritik bukannya berbenah, tapi malah nyalahin yang mengkritik. Lucunya di negara ini, banyak sekali pejabat atau kepala daerah yang merasa seperti raja kecil yang enggak mau dikritik. Rakyat seolah dilarang mengeluh, dilarang mengkritik, harus terima nasib dengan hati yang gembira. Rakyat kesulitan, tapi mereka selalu bilang negara ini baik-baik saja, sudah berkembang dengan baik, sudah di jalur yang benar menuju negara maju. Kalau rakyat masih mengeluh, bakalan dicap kurang bersyukur, enggak tahu diri, bahkan disuruh pindah ke negara lain. Giliran beneran mau pindah ke negara lain, nanti marah lagi, bilangnya enggak nasionalis, enggak cinta tanah air, sekalian enggak usah pulang lagi. Mereka ini lebih suka bermental dilayani, padahal mereka wajib melayani rakyat karena dapat gaji dan tunjangan yang enak dari uang pajak yang dikutip rakyat. Mereka enggak kasih solusi dan malah bisanya cuma marah kepada rakyat karena dianggap enggak tahu diuntung. Wajar kalau sebagian orang merasa tidak punya masa depan di negara ini. Pejabatnya aja model begini, lebih mirip antagonis, nyakiti hati rakyat dengan ucapan dan perbuatan. Beginilah akibatnya kalau negara diurus oleh sebagian orang yang sikapnya kayak mereka. Mereka pikir kritikan rakyat itu selalu dianggap hama, harus dibasmi. Mereka selalu menganggap diri paling benar, sudah bekerja paling benar. Rakyat sudah mual, bahkan sudah menjerit, tapi mereka tetap seolah enggak peduli. Gimana negara ini mau maju kalau pejabatnya punya gaya komunikasi yang sangat tidak etis? Ngomong asal-asalan tanpa berpikir apakah itu bakal nyakitin orang atau enggak. Apalagi kayak Noel ini, sekelas relawan dikasih jabatan wakil menteri, hasilnya pasti amburadul. Gaya cengar-cengir, bukannya introspeksi diri tapi malah mengkritik balik. Saya yakin semua orang tidak rela uang pajaknya dipakai untuk menggaji orang seperti dia. Terlalu mahal mempekerjakan orang ini hanya untuk mengejek keluhan dari rakyat. Dia sendiri aja enggak jelas apa prestasinya saat jadi wakil menteri. Udah pasti enggak ada gebrakan kecuali banyak omong, asal bunyi, atau ngejekin orang-orang yang mau keluar negeri. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.